Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan bedah buku kita, buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan Keberkahan, dan hari ini kita sampai di episode yang ke-13. Kalau sebelumnya kita bicara inti pikiran kreatif agar kita berkreativitas, yang merupakan pola pikir yang ketiga, yaitu berpikir kreatif. Nah, pola pikir yang ketiga, berpikir kreatif ini tidak akan menjadi maksimal kecuali kita bisa mengetahui hambatan pikiran kreatif. Apa saja yang menjadi hambatan orang berpikir kreatif? Yang pertama adalah takut gagal. Ketakutan yang bisa membunuh kreativitas adalah ketika ketakutan tersebut kita gunakan untuk menghindari usaha menemukan cara baru, memunculkan ide baru, atau memperjuangkan hidup baru yang lebih baik. Kalau takut dalam rangka sebagai pendorong agar kita lebih lari kencang, itu diperlukan. Tapi takut di sini adalah takut gagal, ya, yang sehingga tidak mau memulai. Artinya lebih baik kita memulai tetapi gagal, sudah mencoba hal baru, daripada kita nggak pernah gagal tapi tidak pernah memulai. Ini yang pertama, takut gagal. Nah, hambatan pikiran kreatif yang kedua adalah takut menghadapi resiko. Kesalahan kita dalam melangkah itu juga bisa terjadi karena kita berada di tempat yang aman terlalu lama. Dalam bahasa yang sering kita diskusikan adalah kita ada di zona nyaman yang terlalu lama, sehingga tidak mau melakukan hal-hal baru, berkreativitas, karena berpikir kalau memulai sesuatu yang baru berarti mengandung risiko gitu. Padahal tanpa disadari kita nggak melakukan sesuatu pun ada risikonya. Kita di posisi yang sekarang yang disebut zona nyaman juga ada risikonya. Demikian pula orang-orang yang melakukan ekspansi, berpikir kreatif, itu juga ada resikonya. Tetapi konsekuensinya adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa di zona nyaman, udah tahu lah resikonya nggak bakal berkembang. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang baru, berkreativitas, peluangnya dua-duanya ada. Walaupun ada peluang gagal, tapi peluang suksesnya juga ada. Artinya masih ada punya harapan baru. Dan hambatan pikiran kreatif yang ketiga adalah mental lemah. Mental lemah juga menjadi hambatan kreativitas. Misalnya, kita sudah merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa pantas untuk sukses, tidak bisa berubah, daya juang rendah, dan seterusnya. Mentalnya lemah. Jadi yang terbayang adalah kesulitannya, kegagalannya, hambatannya, resikonya. Seandainya orang-orang ini tahu bahwa kita dengan izin Allah punya segalanya dalam tanda petik. Minimal Allah sudah kasih potensi seperti yang di episode sebelumnya dibicarakan. Punya potensi hati yang di dalamnya ada bersemayam iman. Yang dengan iman itu kita bisa mengubah musibah menjadi rahmah. Kita berpikir bahwa selama niatnya benar, kegagalan pun akan dapat pahala dan sebagainya. Minimal itu. Tapi orang-orang lama tidak. Dia misalkan diuji dari aspek ekonominya. Lalu dia mengatakan, saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau dibalikan, masih, apakah kamu masih punya tangan? Masih. Padahal itu juga kan modal untuk bisa berkreativitas. Apakah kamu masih punya otak? Masih. Apakah kamu masih punya teman? Masih. Dan masih banyak yang punya. Tapi orang bermental lemah, dia selalu berpikir, sudah tidak punya apa-apa lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di Quran surat Al-Imran ayat 139, apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Karena itu di hadis lain Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan
keadaan orang beriman. Apapun yang menimpa dia baik. Artinya ketika kita melakukan sebuah kreativitas, kan kedua kemungkinan. Kemungkinan berhasil, kemungkinan gagal. Kalau dia berhasil, orang beriman, dia bersyukur. Syukurnya itu yang membuat dia baik. Menakjubkan sekali kan? Kemungkinan kedua mungkin dia gagal. Dengan gagal yang dia peroleh, pertama dia bersabar. Sabarnya itu yang membuat dia baik. Peluang yang ketiga adalah dengan gagalnya itu berarti dicari pesan cintanya, hikmahnya, sehingga ketika memulai baru lagi, dia sudah dengan bekal ilmu yang baru dari kegagalannya. Inilah, karena itu hambatan yang kedua ini bermental lemah harus dipinggirkan. Obatnya apa? Beriman. Fokusnya kepada Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong, Maha Pengasih dan sebagainya. Oke? Dan hambatan pikiran kreatif yang keempat adalah pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit ini juga dapat menghambat kreativitas. Apa ciri pikiran yang sempit? Ciri pikiran yang sempit adalah pikiran yang memiliki jawaban sedikit terhadap persoalan sehingga tidak punya alternatif dan kreatif. Jadi kalau ditanya, kenapa nggak mulai usaha? Pendek jawabannya, nggak punya modal. Padahal kalau ditanya, yang dimaksud modal oleh tadi adalah uang semata-mata. Tapi sesungguhnya kalau dia bertanya modal itu apa saja sih? Ya uang iya, teman iya. Tapi jangan lupa, anugerah Allah beberapa potensi kepada kita juga modal. Potensi pikiran, hati, dan fisik. Potensi kita masih punya waktu, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang terhambat dengan pikiran kreatifnya tadi, yang keempat ini, berpikir sangat sempit, dia pendek jawabannya. Sudah. Kenapa nggak mencoba? Takut gagal. Selesai sudah. Nah, itu hambatan yang keempat. Orang-orang berpikir hambatan pikiran kreatif. Lalu apa hambatan pikiran kreatif yang berikutnya, yang kelima? Ya, yang sering kali menghambat seorang, yaitu berpikir jangka pendek. Orang yang berpikir jangka pendek akan mengatakan bahwa mencoba gagasan baru, teknik baru, atau menjalankan agenda perubahan itu butuh uang, tenaga, pikiran. Lalu setelah mereka berpikir bahwa semua tidak miliki, akhirnya mereka memilih untuk menerima kenyataan begitu saja. Jadi pikirannya pendek sekali, ya. Nah, dari rangkuman ringkasan 5 hambatan berpikir kreatif ada 5. Yang pertama, dia takut gagal. Yang kedua, takut menghadapi risiko. Yang ketiga, mental lemah. Yang keempat, pikirannya sempit. Kelima, berpikir jangka pendek. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.